warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Abdina Setianing Putri, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Celuak, Pati. Apa yang saya percaya sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang saya yakini sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah bahwa kita sebagai pendidik, kita bisa merubah peserta didik menjadi seperti apa yang kita harapkan. Dan juga saya percaya bahwa menuntut murid untuk menjadi seperti apa yang kita harapkan adalah hal yang lumrah. Kedua, saya meyakini bahwa dengan membelajarkan murid dengan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sudahlah cukup, tanpa harus memperhatikan keberagaman yang ada pada diri masing-masing peserta didik. Yang ketiga, saya meyakini bahwa hal yang terpenting dalam kita membelajarkan peserta didik adalah menyangkut peningkatan kognitif peserta didik. Sedangkan hal-hal yang menyangkut dengan pembiasaan-pembiasaan baik murid di sekolah hanya merupakan bagian penyertanya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya meyakini bahwa sebagai pendidik kita tidak bisa merubah kodrat yang dimiliki anak sejak lahir, tetapi kita hanya bisa menuntun dan membimbing peserta didik untuk menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang baik. Dua, saya meyakini bahwa sebagai pendidik dalam membelajarkan peserta didik, kita jangan menyamaratakan atau memberikan perlakuan yang sama, karena setiap anak mempunyai gaya belajarnya masing-masing, mempunyai kemampuannya masing-masing, dan mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi, guru harus memperhatikan perbedaan pada setiap anak. Pembelajaran yang menyenangkan saja tidaklah cukup. Sebagai pendidik yang baik, kita harus memahami apa yang dibutuhkan oleh anak. Dan salah satu pembelajaran yang mendukung kebutuhan siswa adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya meyakini bahwa dalam mendidik peserta didik, guru hanya berfokus pada peningkatan kemampuan kognitif peserta didik saja. Melainkan, guru juga harus selalu membimbing peserta didik untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan baik yang nantinya akan berguna bagi dirinya dan juga akan berguna ketika mereka sudah bergaul di masyarakat. Lalu, apa yang dapat saya rubah setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang dapat dan harus segera saya rubah adalah yang pertama, sebagai pendidik kita harus menyadari bahwa kodrat anak adalah berbeda-beda. Untuk itu, di dalam pembelajaran kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ini terkait dengan mindset guru. Yang tadinya guru berpikir bahwa kita bisa merubah anak menjadi seperti yang kita inginkan, terus dirubah pemikirannya bahwa masing-masing anak terlahir dengan kodrat yang berbeda-beda. Untuk itu, kita harus menghargai perbedaan yang ada pada peserta didik. Dengan salah satu caranya, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran ini memperhatikan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Selain itu, guru juga tidak boleh menuntut peserta didik untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Karena kapasitas kita sebagai guru adalah menuntun, membimbing, dan mengarahkan peserta didik untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Biarkan peserta didik kita berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Bantu mereka mengasah potensinya dan jangan sampai kita terkesan memaksa anak untuk menjadi apa yang kita inginkan. Yang terakhir, selain membantu peserta didik meningkatkan kompetensi kognitifnya, peserta didik juga harus senantiasa kita bimbing untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan baik di lingkungan sekolah. Karena itu semua kelak akan berpengaruh dalam kehidupan mereka ketika mereka sudah berbaur di masyarakat. Kiranya cukup itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Salam guru penggerak.